Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masuk dalam part yang ke-6. Beberapa yang lalu kita sudah mengalami proses daripada part yang ke-5, yaitu membahas tentang daripada qawaidul i'lal ataupun kaidah-kaidah i'lal. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita tidak akan membahas qawaidul i'lal, tapi perlu kita tahu bahwa dalam trik cepat membaca kitab kuning, ya, dari mulai part 1 sampai nanti ke part 14, atau dalam kategori kita dalam masuk kategori 7 jam trik cepat membaca kitab kuning ini, tidak hanya fokus ke dalam ilmu nahwu saja, karena nanti akan saya gabungkan beberapa tentang ilmu nahwu dan shorof serta daripada lughatul arabiyah untuk bisa membaca kitab kuning atau untuk membaca Arab gundul, yang kaitannya adalah bahwa paling tidak untuk pemula itu bisa mendeteksi sebuah kalimat, baik itu kalimat isim ataupun kalimat fi'il ataupun kalimat huruf. Dan nantinya tidak hanya itu saja, pemula ataupun tingkatan daripada ibtidaiyah itu akan mengalami problem daripada masalah daripada Arab gundul ini ketika menjadi apa dan menjadi apa, sehingga untuk pemula ini bisa membaca Arab gundul ataupun kitab kosong sesuai dengan kaidah daripada nahwiyah dan kaidah daripada sorfiyah. Itu saja dulu bagi pemula. Kita tidak perlu terlalu dalam, terlalu jauh membahas tentang kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Intinya bahwa kita akan membahas trik cepat cara kita membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam, dan insya Allah nanti akan langsung praktek di pertemuan yang terakhir, ya, atau bisa di pertemuan 11, 12, 13, dan 14, atau mungkin kita akan pertemuan di 14 atau dan 13 seperti itu. Baik, sementara ketika kita sudah membahas tentang qawaidul i'lal, yang ketiga ini kita akan membahas tentang pendalaman fi'il mabni dan mu'rab. Baik, pendalaman fi'il fi'il dalam mabni dan mu'rab. Pendalaman fi'il madhi dan mu'rab. Oke. Sebenarnya di part yang ketiga kalau nggak salah itu saya sedikit menyinggung tentang beberapa kalimat fi'il madhi dan mu'rab. Tapi sekarang ini, saat ini kita akan membahas tentang pendalaman, ya, pendalaman fi'il dalam mabni dan ini bukan mabni, mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Mabni. Kita tahu, ya, bahwa mabni artinya apa? Mabni artinya tetap. Kalau mu'rab itu artinya bisa berubah-ubah atau dapat berubah. Itu saja dulu. Untuk pemula sebenarnya untuk mengetahui mabni intinya tetap. Kalau mu'rab itu dia dapat berubah-ubah. Oke, kalau kita sudah masuk dalam kategori pendalaman dalam fi'il mabni dan mu'rab, berarti kita akan mengulas kembali, mengingat kembali atau mempelajari kembali sebuah bentuk kalimat. Baik. Di sini. Kalimat. Ya. Kalimat itu ada berapa? Ada 3. Pertama, kalimat isim. Lalu yang kedua kalimat fi'il. Yang terakhir kalimat huruf. Oke. Beberapa tarif ataupun definisi daripada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf ini banyak sekali. Kita ngambil salah satu contoh dari kitab Al-Jurumiyah saja. Kalimat isim itu apa? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Kalimat isim itu diketahui dengan tanda jar, tanwin, kemasukan al, ya. Lalu beberapa huruf jar dan sebagainya. Lalu kalimat fi'il kalau kita ta'rifnya daripada Jurumiyah, wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinati.
Kalimat fi'il itu ditandai dengan qad, dengan sin dan saufa. Lalu kalimat huruf wal harfu ma la yasluh ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Kalimat huruf itu ditandai dengan tidak ada daripada tanda kalimat isim dan tidak ada tanda daripada kalimat fi'il. Maka kalimat itu disebut dengan kalimat huruf. Nah, sekarang kita masuk dalam kategori isim. Isim itu terbagi menjadi dua, ya. Ada isim mabni dan isim mu'rab. Ada isim mabni dan isim mu'rab. Isim terbagi menjadi dua, ada isim mabni dan isim mu'rab. Apa mabni tadi? Mabni adalah dia tetap, alias tidak dapat berubah. Ini sudah tetap. Kalau mu'rab itu berubah. Nah, oke, baik. Lalu fi'il juga sama. Fi'il itu ada dua, mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Ya, mabni artinya tetap, mu'rab artinya dapat berubah. Nah, sekarang yang terakhir yaitu huruf, kalimat huruf. Kalau kalimat huruf cuma satu aja, dia tidak ada mu'rabnya tapi mabni. Ini dia. Nah, baik. Kalau kalimat huruf dia spesial. Dia hanya mabni saja, tidak ada mu'rabnya. Kalau kalimat isim itu ada mabni, ada mu'rab, ada tetap, ada berubah. Kalau kalimat fi'il itu ada mabni, ada mu'rab, ada tetap, ada dapat berubah. Kalau kalimat huruf itu tidak ada mu'rabnya, cuma ada mabni saja. Karena bagaimanapun ceritanya, pokoknya kalimat huruf ya mabni tetap, begitu kan. Baik. Nah, sekarang kita fokus dalam fi'il. Karena kan memang sesuai dengan judul, yaitu pendalaman fi'il mabni dan fi'il dan mu'rab, ya. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il yang tetap dan fi'il yang dapat berubah, begitu. Nah, sekarang fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi dua, ada mabni, ada mu'rab. Mabni itu terbagi menjadi dua. Dalam fi'il mabni itu mabni terbagi menjadi dua. Baik. Yang pertama adalah madhi. Kalimat fi'il madhi. Yang kedua adalah kalimat fi'il amr. Okay. Fi'il mabni itu ada madhi, ada amr. Madhi itu aslinya adalah fathah. Itu saja dulu. Fathah. Kalau amr itu aslinya adalah sukun. Kita nggak perlulah untuk pemula memahami terlalu jauh tentang takrif daripada madhi itu fathah, amr itu sukun. Kalau kita lihat dalam kitab Jurmiyah, madhi itu kan fal madhi maftuhul akhiri abada. Kalimat fi'il madhi itu dibaca fathah abadan selamanya. Kita nggak perlulah terlalu menghafal itu. Pokoknya madhi itu fathah aja selamanya. Itu aja, udah beres. Lalu amr itu katanya dalam tarifnya itu wal amru majzumun abada. Kalimat fi'il amr majzumun itu dibaca jazam abadan selamanya. Kita tidak perlu menghafal ta'rif daripada itu untuk pemula. Pokoknya kalimat fi'il amr sukun aja mati. Sudah selesai. Selamanya abadan, begitu. Jadi mati itu fathah abadan selamanya, amr itu abadan selamanya juga sukun ataupun jazam. Baik. Fi'il mabni yang tidak dapat berubah itu ada madhi, ada amr. Ini tidak dapat berubah sama sekali. Termasuk kemasukan dalam bentuk amil apapun, pokoknya yang namanya madhi itu fathah. Lalu amr itu sukun. Sekalipun mohon maaf ya, madhinya adalah nanti ada yang sahih, ada yang muqaddar. Nah, itu nantilah. Kayak seperti doroba. Ya. Itu jelas bahwa doroba fathah jelas begitu kan. Lalu ada yang madhinya dia muqaddar dan sebagainya, nantilah, tidak perlu kita terlalu membahas terlalu jauh ya. Pokoknya madhi itu fathah abadan, amr itu sukun abadan. Nah, ini yang disebut dengan madhi yang mabni tetap tidak dapat berubah, amr yang mabni tetap tidak dapat berubah. Baik, sekarang fi'il, kalimat fi'il yang mu'rab. Yang mu'rab berarti kalau sudah ada madhi dan amr, fi'il mudhari yang kedua. Ini dia mudhari. Kalau mudhari dalam ta'rif ya, kita lihat
jurumiyah, sekalipun memang kita tidak terlalu penting untuk bagi pemula. Fi'il mudhari itu kan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi yahdaz zawaidil arba'u yajma'uha qalika anaitu. Kalimat fi'il mudhari itu nanti dia dahului dikumpulkan ya, minimal katanya terbentuk daripada huruf mudhara'ah yang ada 4, ana itu alif, nun, ya, dan te, kira-kira begitu. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh memahami tentang daripada mu'rabnya mudhari. Intinya bahwa dalam kalimat fi'il, dalam bentuk kalimat fi'il yang dapat berubah itu adalah fi'il mudhari. Yang tidak dapat berubah itu adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Begitu. Nah, sekarang mudhari. Mudhari pun ya, mudhari pun itu terbagi menjadi 3 i'rab. Oke. Mudhari pun terbagi menjadi 3 i'rab. Kita hapus saja biar kita nggak terlalu ini. Ini papan tulisnya terlalu kecil gitu. Papan tulisnya terlalu sedikit. Tapi coba kita coba dulu. Begini. Mudhari lah. Mudhari itu ada 3 i'rab. Nah, ini dia. Pertama, dalam fi'il mudhari itu ada i'rab rafa. Lalu yang kedua dalam fi'il mudhari itu ada i'rab nasab. Lalu dalam fi'il mudhari yang ketiga itu ada i'rab jazm. Kok nggak ada i'rab jernya? Jelas, karena kalimat fi'il tidak bisa menerima i'rab jer. Apa dalilnya? Wow, orang-orang sekarang kan pada nanya tentang dalil kan, gitu kan. Gak usah jauh-jauh. Kita jurumiyah saja ya. Apa itu? Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdafiyah. Kalimat fi'il tidak. Kalimat fi'il hanya menerima i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm yang tidak menerima i'rab jar. Maka dalam mu'rabnya fi'il mudhari itu cuma ada 3, rafa, nasab, dan jazm. Nah sekarang kita sepakatin saja dulu. Rafa itu aslinya adalah apa? Kemarin. Rafa itu artinya aslinya apa? Dhammah, betul. Rafa aslinya dhammah. Lalu nasab aslinya apa nasab kemarin tuh? Fathah, betul. Dapat hafal juga ya. Oke. Jazm apa jazm aslinya jazm? Sukun, betul. Oke. Kita lihat aja dulu sini. Di sini. Ya. Rafa aslinya dhammah, nasab aslinya fathah. Nah, lalu jazm aslinya sukun. Nanti yang lain nanti pokoknya nanti aja. Pokoknya kita untuk pemula itu dapat mengetahui tentang bahwa dalam fi'il mudhari itu terbagi menjadi 3 i'rab dalam bentuk kalimat mudhari yang mu'rab ya, dalam bentuk kalimat fi'il. Kalau mabdinya sudah ada tadi, madhi dan amr. Pokoknya rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jazm itu sukun. Itu saja dulu. Kita tahu itu aja dulu. Nggak perlu lah kita terlalu membahas lebih jauh gitu kan. Nah, awas. Rafa begini. Rafa itu dhammah ini itu tidak dapat dimasuki apa-apa. Jadi dhammah ini tidak dapat dimasuki apa-apa. Kalimat fi'il mudhari mu'rab yang rafa itu tidak dapat dimasuki apa-apa. Jangan dimasuki apa-apa. Jadi aslinya saja. Contoh ya. Contohnya di sini. Saya garis. Contohnya adalah seperti yadribu. Yadribu, yang suruh. Oke, yadribu yang suruh. Ini asli merupakan kalimat fi'il mudhari dengan tanda i'rab rafa dalam bentuk mu'rab. Begitu. Kenapa tidak dapat berubah? Karena ini adalah aslinya fi'il mudhari dengan tanda i'rab rafa, yaitu dengan dhammah, yadribu.
Jadi kalimat fi'il mudhari yadribu dan yang suruh merupakan kalimat fi'il mudhari yang asli, belum kemasukan amil apapun. Baik, sekarang kita geser ke nasab. Kalau nasab berarti ada amil nawasib. Nah, kalau nasab ada amil nawasib. Oke. Amil nawasib ini banyak. Tapi kita nggak usah tulis semua ya. Pokoknya seperti an. Ini amil nawasib nih. Seperti an, lalu lan, lalu setelah itu idan, lalu ada lagi apa namanya seperti kae. Banyak. Fan nawasibu asyaratun. Amil nasab itu ada 10. Kita nanti saja. Untuk pemula saya rasa ambil yang 10 ini, ambil nawasib ini tidak perlu kita ulas di sini. Pokoknya ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Ambil nawasib itu ada 10, tapi saya tulis itu an, man, idan, kai dan seterusnya ditulis. Nah, maka ketika fi'il mudhari yang asli dengan tanda i'rab rafa dalam bentuk dhammah kemasukan ambil nasab, maka dia akan berubah menjadi nasab. Dan ini kategorinya adalah nasab dalam fi'il mudhari, mu'rab dalam bentuk kalimat fi'il. Nah, bagaimana? Nah, ini dia contohnya. Pertama an. Geser ke sini saja. Lalu kalau tadi ada yadribu, maka ketika kemasukan an menjadi yadriba. An yadriba. Oke. Awalnya sebelum ini ada an atau amil nasab, amil nawasib, maka yadriba ini adalah yadribu. Tapi ketika kemasukan an, maka yadribu menjadi yadriba sebab kemasukan daripada amil nasab nawasib, amil yang menasabkan kalimat fi'il mudhari. Dan tentunya berarti kategori di sini ayadriba ini sudah masuk dalam kategori nasab dalam fi'il mudhari dalam bentuk mu'rab kalimat fi'il. Oke. Lalu kalau misalkan seperti lan bisa saja terjadi begini. Lan yadriba. Tidak jadi yadribu lagi. Kalau yadribu memang asal daripada i'rab rafa dalam bentuk fi'il mudhari mu'rab, maka ketika kemasukan ambil nawasib berupa lan ini yang tadinya yadribu menjadi lan yadriba. Jelas sudah bahwa ini merupakan kalimat fi'il mudhari dalam bentuk nasab fi'il mudhari mu'rab dalam fi'il, kalimat fi'il. Baik. Itu. Lalu yang terakhir adalah bahwa dalam bentuk kalimat fi'il mu'rab mudhari ini ada namanya jazm. Kita sepakat jazm itu adalah sukun. Itu saja dulu. Sukun itu mati ya. Jazm itu sukun ataupun mati. Jadi dalam kalaupun ada yang lainnya itu nanti saja. Pokoknya asli daripada jazm itu adalah sukun ataupun mati begitu kira-kira. Baik. Sukun ini awas saya garis begini. Oke. Sukun ataupun jazm itu apabila kemasukan amil apa? Amil jawazim atau amil jazm. Amil jawazim ini banyak juga. Wal jawazimu samaniyata asyara. Amil jazm itu ada 18. Tapi saya tidak perlu menulis semuanya. Bagi pemula saya rasa memang perlu. Tapi nanti di part selanjutnya saya akan buat beberapa ini, atau mungkin nanti saya ada harapan begini. Ada harapan begini. Ini kan kita dalam bentuk videonya ya, dalam bentuk YouTubiahnya lah. Tapi nanti suatu saat saya akan buat bukunya, buku trik cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam. Itu nanti akan saya buat bukunya. Jadi tulisan-tulisan saya yang ada di papan tulis ini kan bentuk videonya. Tapi nanti ada mentahannya. Mentahannya saya buat dalam bentuk buku, nanti akan saya cetak. Jadi pemula bisa mempelajari dari buku tersebut dan bisa menonton YouTube. Jadi nanti akan disesuaikan, karena kalau di YouTube saya rasa ini tidak saya berikan contoh semuanya. Kalau berikan contoh semuanya ya repot juga, kita lebih daripada
7 jam begitu kan. Tapi nanti saya akan buat bukunya khusus trik cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam langsung praktek. Itu nanti akan saya tulis, nanti diterbitkan bukunya, nanti bisa kita miliki buku trik cepat membaca kitab kuning dalam 7 jam ini, dan nanti akan disesuaikan dengan keterangan melalui channel YouTube kita ya. Baik, amil jawazim, kita kembali dalam amil jawazim. Ini sukun. Sukun itu kan banyak amil jazm. Seperti kan ada 18 ya. Kita tulis saja lam, terus lama, lama, terus alam ya, terus alama dan seterusnya, karena ada 18. Nah, sekarang saya ambil contoh nih. Sekarang begini. Kita sepakat bahwa fi'il mudhari sebelum kemasukan amil apapun dia akan rofa dhammah. Yadribu yang suruh. Tapi kalau sudah kemasukan jazm, maka dia akan berubah jazm atau sukun. Nah sekarang begini, kemasukan lam, maka yang tadinya yadribu menjadi lam yadrib. Dia akan sukun dengan sendirinya melalui amil jazm berupa lam. Yang suruh ketika kemasukan lam, maka menjadi lam yang sur, dia jazm ataupun sukun begitu. Atau mungkin ada contoh lain, boleh. Seperti kalimat fi'il mudhari berupa yaj'alu. Yaj'alu ketika kepanjingan alam, misalkan alam, maka bukan yaj'alu lagi tetapi yaj'al. Jadilah alam yaj'al. Alam yaj'al. Alam yaj'al ya. Ada ayat Quran, alam yaj'al arda mihada wal jibala dan seterusnya begitu. Nah, nanti akan bisa diberikan contoh-contoh selanjutnya dan seterusnya dalam bentuk ini. Tetapi secara inti daripada part yang ke-6 ini, atau pertemuan yang ke-6 atau segmen yang ke-6 ini, intinya bahwa kita ini kan adalah pendalaman daripada fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Mabni itu artinya dia tetap tidak dapat berubah. Kalau mu'rab itu dia bisa berubah ataupun dapat berubah begitu. Tadi ya, bahwa kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Oke, isim, fi'il, dan huruf. Kalau isim itu ada 2, mabni dan mu'rab. Kalau fi'il itu ada 2, mabni dan mu'rab. Dari mabni ada madhi dan amr, dari mu'rab ada mudhari. Begitu. Lalu kalimat huruf itu ada mabni. Kalimat huruf tidak bisa yang lainnya begitu tuh. Jadi pokoknya kalimat huruf dia mabni, tidak akan ada mu'rabnya dan tidak akan pernah berubah. Namanya juga kalimat huruf. Itu beberapa contoh ya yang saya buat dalam pertemuan yang ke-6 ini atau part yang ke-6 ini dalam bentuk pendalaman fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Berarti kalau sudah kaitan daripada pendalaman fi'il mabni dan fi'il mabni dan fi'il mu'rab, saya rasa sudah 3 kali part ya, sudah 3 kali pertemuan kita sudah membahas tentang sorof. Jadi ini kan yang ke-6, 3 itu nahu, part yang pertama sampai ke-3, lalu part yang ke-4 sampai yang ke-6 saat ini kita sudah masuk dalam ilmu sorof. Berarti nanti kita ada beberapa part selanjutnya membahas tentang kategori mabni, kategori yaitu adalah tentang nahu dan sorof, yang sehingga nanti pada pertemuan yang ke-13 ataupun ke-14 kita akan praktik langsung cara cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam ataupun Arab Gundul. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa seluruh apapun
dalam penayangan YouTube ini yang saya terangkan, yang saya jelaskan dalam beberapa kalimat, baik isim, fi'il dan huruf, itu perlu ditata ulang pendalamannya, artinya perlu dipelajari secara lugas, tegas, agar nanti ke depan kita bisa mengikuti part-part selanjutnya tanpa kesulitan begitu. Saya rasa begitu. Jadi kalau misalkan ketika kita memang tidak memahami dari mulai part yang selanjutnya, kita akan kembali ke part yang pertama untuk memahami part yang pertama, sehingga nanti akan loncat ke part yang kedua. Nanti kalau sudah mengalami part yang kedua dan seterusnya, kita akan enak, karena sebenarnya inti daripada permasalahan trik ini ada di part yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga dan seterusnya ke 14 itu saya rasa itu hanya pendalaman-pendalaman dalam bentuk kaidah daripada nahwu dan kaidah sorfiyah saja, tidak ada masalah-masalah yang lain. Tapi saya katakan bahwa ini adalah keterangan saya, ya, kita ngambil dari beberapa kitab yang kategorinya adalah untuk pemula, yaitu kitab Julumiyah dan kitab Matambina. Nanti akan saya buat, yang saya katakan tadi, nanti akan saya buat bukunya, ya. Itu buku trik cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jamnya, langsung praktek. Nanti saya akan buat untuk lebih mengetahui tentang pembahasan yang memang kurang lengkap seperti ini. Karena kalau misalkan ketika saya jelaskan secara keseluruhan, saya rasa ini menghemat waktu juga, pemborosan waktu juga. Jadi sedikit saja, nanti pendalamannya akan diberikan contoh melalui buku tersebut dan bisa dipelajari oleh pemula, ya, untuk sekalian begitu. Terima kasih dari saya, dari Pondok Pesantren Salafi Futuhiyah. Sampai ketemu di part yang ke-7 dan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.